Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Allah memberikan, menurunkan rahmatnya, keberkahannya daripada langit dan bumi, di langit maupun di bumi, bagi suatu negeri atau suatu kampung tadi yang beriman dan bertakwa. Jadi takwa yang benar itulah persyaratan daripada orang bertawakal atau berserah diri tadi. Maka takwa di situ pengertiannya adalah melaksanakan perintah Allah, menurut aturan yang dikehendaki Allah melalui Rasulnya, yang disampaikannya, yang ditabligkannya kepada kita ini, hamba Allah yang beriman. Nah, jika kita asal mengerjakan sesuatu, ini kada benar artinya di dalam takwanya. Karena ikhtiar itu perintah Allah. Benar-benar di dalam ikhtiar tadi, kan ikhtiar itu bagian pula yang dimaksud at-taqwa tadi. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum, suatu negeri, jika kaum atau penduduk negeri itu tidak merubahnya, tidak berbuat. Jadi diperintahkan, ini pilih amar. Nah, itu bagian daripada ketetapan Allah, qadar Allah kepada hambanya ini, diberikan sanggunya, mudahnya. Nah, yakni sifat-sifat yang ada pada dirinya itu, 7 sifat yang disebut sifat ma'ani itu kan. Nah, maka takdirlah kepada kita. Nah, ini harus dipergunakan, kita syukurkan dengan menggunakannya semaksimalitas. Nah, syarat untuk berserah diri, bertawakal kepada qada Allah yang menetapkan atas kehendak dan keinginan itu bagi diri Allah, kekuasaan Allah yang tidak terbatas itu. Nah, Allah ingin melihat dulu apa yang dia pergunakan jadi benar-benar dilakukan atau tidak. Benar melakukan itu takwa namanya, dengan segala aturan yang disampaikan oleh Rasulullah. Karena kehendak Allah, keridhaan Allah itu melalui Rasulnya. Di sini wa atiullah, ati Allah wa ati Rasul wa amri minkum tadi. Yang kita taati pemimpin tadi, yang taat kepada Rasulullah. Karena Rasulullah lah yang menghendaki, yang tahu persis kehendak Allah, yang diridai Allah tadi. Jika pemimpin tidak mewarisi apa yang digambarkan, yang dicontohkan oleh Rasulnya ini, oleh Nabi kita Muhammad ini, maka kita tidak perlu menaati pemimpin yang seperti ini. Gambaran daripada kepemimpinan Nabi kita Muhammad itu sebagai contoh yang baik itu adalah persyaratan seorang Nabi dan Rasul tadi. Ditunjuk dan dipilih oleh Allah, maka bersifat sidik, amanah, tabligh Allah. Ini yang diwarisi di pemimpin kita. Yang inilah yang dimaksud. Nah, taatlah kamu kepada Allah dan Rasulnya, taat pula kepada pemimpin yang mengikuti jalan daripada kepemimpinan Nabi kita Muhammad ini. Karena kalau kita pandang pada pengertian hakikatnya, pemimpin semesta ini adalah Nabi kita Muhammad. Yang lain ini hanya majharnya. Jika majharnya tidak menunjukkan wujud daripada majhar itu, tidak perlu diikutin. Maka para pemimpin ini sebenarnya yang mewarisi, melanjutkan lagi kepemimpinan baginda Rasulullah ini. Nah, jika tidak tergambar pada pemimpin kita itu gaya isyarat yang dicontohkan oleh Nabi kita, maka itu bukan pemimpin yang perlu ditaati. Kalau perlu ini dihindarkan, jangan terpilih di tengah umat.
kebijaksanaan dan sebagainya, semua sudah dicontohkan oleh baginda Rasulullah. Dan alhamdulillah bersyukur Bapak yang mulia Prabowo kan, beliau menunjukkan sekali sifat negarawannya. Ikut beliau mendukung perjuangan Bapak Anies Baswedan ini. Pak Surya Paloh dengan Bapak Prabowo Subianto ini sangat luar biasa pemimpin-pemimpin partai politik ini. Maka gambaran perjuangan Rasulullah dan amal ma'ruf nahi munkar itu tergambar pula tujuan majhar baginda Rasulullah ini, yakni para pemimpin kita sekarang ini. Jika tidak menggambarkan itu, maka misinya itu bukan amal ma'ruf nahi munkar. Maka semboyan baginda Rasulullah untuk mencapai tujuan amal ma'ruf nahi munkar ini, fastabiqul khairat itu akan mereka ganti dengan semboyan seperti ular belular itu, menghancurkan falsafah kehidupan berbangsa dan bernegara kita di negara NKRI ini. Para bapak-bapak bangsa kita yang terdahulu yang mendirikan, yang merebut perjuangan bangsa kita ini dari penjajahan, mereka itu adalah warna-warna daripada warna-warna sifatnya baginda Rasulullah. Soekarno demikian kan, beliau proklamator bangsa ini, dan diteruskan oleh mereka yang mewarisi spirit dan semangatnya. Banyak. Gus Dur misalnya, ini bapak yang sangat nasionalis. Ini baginda Rasulullah itu melengkapi perbendaharaan keinginan Allah melalui sifat-sifat beliau. Ada perbendaharaan keinginan Allah, keridhaan Allah kepada diri baginda Nabi Muhammad. Ini yang harus perlu kita warisi supaya amanah negeri kita, terutama NKRI ini, dilaksanakan orang yang mewarisi sifat-sifat kenabian kerasulan itu sebagai pemimpin, sidik, amanah, tabligh, papon. Jika ini tidak tergambar pada diri pemimpin kita, niscaya ini semua adalah kepalsuan.